Video amatir merekam saat puluhan remaja melakukan aksi balap liar di jalur lintas selatan Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Aksi kebut-kebutan ini kerap dilakukan saat bulan Ramadan hingga meresahkan warga setempat dan para pengguna jalan. Puluhan remaja ini pun kocar-kacir saat kendaraan patroli Polsek Pasirian membubarkan aksi balap liar. Namun yang menjadi perhatian, salah seorang pelaku balap liar malah mengejek polisi dengan berjoget-joget di atas motor. Polisi akhirnya memberhentikan pelaku balap liar yang masih berusia belasan tahun itu untuk dimintai keterangan. Kamu mau sok nangis? Pelaku balap liar yang masih di bawah umur ini pun menangis saat diamankan petugas. Kami hanya melakukan upaya meminimalisir adanya anak-anak yang mau balap liar, sehingga kami hanya pelan untuk antisipasi gangguan ketertiban saja. Namun demikian ada anak yang 2 orang yang mau start, itu motornya di semacam nungging lah. Menurut keterangan anaknya, katanya motornya nggak mau jalan, katanya seperti itu. Padahal kalau dilihat dari penampakan gambar, mereka memang kayaknya membuat kita jengkel. Usai diamankan, polisi menahan sepeda motor milik pelaku balap liar untuk menimbulkan efek jera. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Polisi gelar olah TKP untuk selidiki penyebab kebakaran gerbong di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Sidang perdana kasus kekerasan seksual yang menyebabkan 1 tewas dengan terdakwa anak bos Prodia digelar hari ini. Selamat malam pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Sidoarjo, Jawa Timur tewas dianiaya seorang pria teman anaknya. Motif pelaku menghabisi nyawa korban lantaran cemburu dan sakit hati dihina anak korban. Bersama saya Aulia Wardani, inilah iNews Malam selengkapnya. Inilah kondisi rumah Sri Budi Hartini yang tewas akibat ditikam teman anaknya sendiri saat berada di rumahnya. Korban tewas akibat luka parah yang dideritanya. Sementara pelaku berinisial THJ berhasil ditangkap polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui motif pembunuhan adalah dendam pelaku kepada anak korban karena menghina pelaku mandul dan tidak bisa punya anak. Selain itu, pelaku juga cemburu terhadap anak korban yang sering bertemu dengan istri pelaku. Selain menangkap pelaku pembunuhan, polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam jenis golok. Dalam waktu 1x24 jam, dari Satreskrim Polres Sidoarjo berhasil melakukan penangkapan dan sekaligus mengamankan pelaku. Dan saat ini sudah dilakukan penahanan di Polres Sidoarjo dan dalam proses penyidikan di Polres Sidoarjo. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara korban telah dimakamkan oleh keluarga di pemakaman desa setempat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kepolisian Resor Gresik menggelar olah TKP terkait ditemukannya kerangka di dalam mobil polisi yang terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah Senin siang. Polisi juga memeriksa seluruh anggota Polsek Ujung Pangkah.
Tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal dan Inafis Polres Gresik lakukan olah TKP dan memasang garis polisi guna mengamankan lokasi tempat penemuan ditemukannya jasad yang tinggal rangka di dalam mobil yang terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah. Langkah ini dilakukan untuk mencegah gangguan terhadap proses penyelidikan serta memastikan seluruh bukti yang ada dapat dikumpulkan secara maksimal. Tim forensik juga melakukan identifikasi awal terhadap jasad korban, mengambil sampel untuk keperluan uji laboratorium guna mengetahui penyebab dan perkiraan waktu kematian. Propam Polres Gresik telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh anggota Polsek Ujung Pangkah untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan pihak internal dalam kasus ini. Selain itu, pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi, juga mencari rekaman CCTV di sekitar area Polsek Ujung Pangkah guna mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Sudah memasang garis polisi lain sehingga untuk mensterilkan TKP, kami juga sudah berkoordinasi dengan tim medis dan forensik lapor dari Polda. Tadi pagi sudah melakukan olah TKP, mengambil sampel DNA untuk mengetahui identitas korban, dan kami juga sudah menurunkan tim Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota-anggota yang ada di sekitaran Aspol serta saksi-saksi. Jadi yang kami lakukan semuanya untuk mengungkap penemuan mayat yang ada. Komitmen kami agar kasus ini cepat. Sebelumnya, warga desa Banyu Urip digemparkan oleh penemuan kerangka manusia di dalam mobil yang terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah. Mobil tersebut merupakan milik mantan Kanit Reskrim Polsek Ujung Pangkah, Aibda Yudi Setiawan, yang kini bertugas di Polsek Panceng. Rumah di asrama polisi itu ditempati yang bersangkutan sewaktu menjabat sekitar 2 tahun. Dari Gresik, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Polisi masih menyelidiki kebakaran 3 gerbong kereta api di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Hasil dari penyelidikan akan dibawa ke laboratorium forensik guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kebakaran kereta di dekat Stasiun Tugu, posisi kereta berhenti. Kebakaran kereta di Stasiun Tugu sekarang juga masih berlangsung usaha untuk pemadaman. Menyusul kebakaran gerbong kereta api di Stasiun Yogyakarta, polisi masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dengan melibatkan tim Inafis. Kebakaran tersebut sebelumnya menghanguskan 3 buah gerbong yang berada di area stabling atau parkir gerbong tambahan. Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Surya Dharma menyatakan, hasil penyelidikan di TKP akan dibawa ke laboratorium forensik. Hal tersebut guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, apakah karena korsleting listrik atau ada penyebab lain. Belum ya, kita masih kita dalami terlalu awal, jadi masih proses pemadaman. Kita akan panggil lapor untuk pengecekan. Jalan di awal itu gerbong dalam ini kan pada lokasi parkir di luar yang di lokasi penumpang sana. Informasi ini adalah untuk tambahan menjelang Lebaran. Sebelumnya kebakaran menghanguskan 3 gerbong kereta api yang terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. PT KAI Daob 6 Yogyakarta juga belum dapat memastikan jumlah kerugian akibat peristiwa kebakaran. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Tim Inafis Polda Yogyakarta dan Puslap 4 Semarang menggelar olah TKP insiden 3 gerbong kereta terbakar di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Polisi menyebut masih dalami penyebab terbakarnya 3 gerbong tersebut. Tim Inafis Polda Yogyakarta bersama Puslap 4 selesai melakukan olah tempat kejadian perkara pada Rabu sore. Seorang saksi yang diduga mengetahui kejadian ikut dihadirkan dalam olah TKP. Namun polisi belum pastikan penyebab kebakaran 3 gerbong kereta di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Polisi menyebut masih mendalami penyebab kebakaran tersebut. Kami dari tim Inafis Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama-sama dengan tim Lapor Semarang
telah melakukan pemeriksaan mengidentifikasi terkait adanya 3 gerbong yang terbakar di Stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi pemeriksaan sudah selesai, kemudian kita akan melakukan pendalaman untuk kegiatan pengungkapan terhadap peristiwa ini. Demikian. Akan ada rilis? Ya, setelah nanti kami lakukan pendalaman penyelidikan dan penyidikan, kami akan informasikan peristiwanya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Satuan Tugas Pangan Polri dan Dirjen Kementerian Perdagangan menggelar sidak terhadap distributor minyak kita di Cakung, Jakarta Timur. Dalam sidak kali ini, tim Satgas tidak menemukan kecurangan. Sidak dilakukan setelah banyak laporan ketidaksesuaian volume dalam kemasan minyak kita ukuran 1 liter, baik dalam botol maupun plastik. Dalam sidaknya, tim gabungan sempat mengecek mesin produksi minyak. Dari sidak tersebut, Satgas Pangan dan Dirjen PKTN Kemendak tidak menemukan adanya kecurangan. Setelah menguji takaran, kemasan 1 liter terdapat 970 ml, sedangkan yang 2 liter terdapat 1990 ml. Satgas Pangan sebelumnya juga sempat menggelar sidak terhadap produsen minyak kita di kawasan Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Satgas juga tidak menemukan kecurangan atau ketidaksesuaian takaran. Untuk produksi minyak kita, suplai bahan baku dari Smart, PT Smart, dengan komposisi CP8, dan diproduksi 1 hari suplai itu dapat kurang lebih 150 ton. Untuk produksinya kurang lebih 15.000 karton. Kemudian didistribusi langsung ke pengecer, kurang lebih ada 20-30 di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dan saat ini kita lihat sendiri tadi hasil pengukuran masih batas toleransi 0,97 dari 1 liter yang tertera di label kemasan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan sidak takaran minyak kita di Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah. Hasilnya ditemukan kecurangan takaran hingga 10%. Hal serupa juga ditemukan di Surabaya dan Bali saat Satgas Pangan melakukan sidak minyak kita ke sejumlah pasar. Sidak dilakukan Menteri Pertanian beserta jajaran di Pasar Gede, Solo. Di pasar ini ditemukan minyak goreng kemasan yang masih kurang dari takaran 1 liter yang membuat resah masyarakat. Amran Sulaiman menemukan beragam kecurangan takaran minyak kita. Berkurangnya volume minyak bervariasi dari 5% hingga kurang 10%. Ini yang botol, ini ada kurang. Nah, itu hanya 900 mililiter. Jadi kurang 100 mililiter. 900 apa? 900 mililiter. Nah, ini kurang 10%. Nah, kalau ini kurang 5%. Ini kurang 10%. Kecurangan juga ditemukan Satgas Pangan Jawa Timur saat melakukan sidak ketersediaan harga dan volume minyak kita di pasar tradisional Wonokromo, Surabaya. Dalam sidak ini, Satgas Pangan temukan minyak kita yang dijual di atas harga eceran tertinggi. Dari harga Rp15.700 per liter, dijual dengan harga Rp17.000 per liter. Sementara itu, di Pasar Kreneng, petugas di Treskrimsus Polda Bali bertanya langsung ke pedagang minyak kita. Petugas juga melakukan pengukuran takaran minyak kita menggunakan gelas takar. Hasilnya, kemasan minyak kita 1 liter isinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan.